Ini peserta tuh kan 21 ya. Silakan, Ken. Siapa yang akan memberikan eh, laporan per kelompok? Ya Pak, dari kelompok satu dulu Pak. Sebentar ya Pak, disiapkan dulu materinya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi mengenai sistem HVAC yang berada di gedung Garuda Rescue Nusantara yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk anggotanya, yang pertama ada Saudari Erni Putri Utami, yang kedua ada Saudari Hikia Hanifah Muslimah. Berikutnya ada Saudari Kirana Chandra Ningtyas. Kirana. Selanjutnya ada Rian Setio Nugroho. Dan saya sendiri, Muhammad Iqbal Krisna Adiatna. Untuk materi berikutnya, kami persilakan. Oh ya, baik. Untuk latar belakang pada materi kali ini adalah sebagai gedung yang difungsikan untuk kegiatan dengan kapasitas pengguna yang beragam, keberadaan sistem tata udara seperti heating, ventilation, dan air conditioning atau disingkat HVAC pada gedung Garuda Rescue Nusantara menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan mengenai pemilihan jenis AC, kapasitas pendinginan, sistem penghawaan lain, serta tata letak instalasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata ruang, baik dari sisi fungsi ruangan maupun jumlah maksimum orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap sistem HVAC yang digunakan di gedung Garuda Rescue Nusantara. Baik, berikutnya. Rumusan masalah pada topik kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan HVAC? Lalu berikutnya, apa saja jenis AC yang terpasang di gedung Garuda Nusantara? Berikutnya, bagaimana kesesuaian kapasitas dan pemasangan AC
yang digunakan pada gedung Garuda Rescue Nusantara. Yang terakhir, apa saja jenis ventilasi yang terpasang di gedung Garuda Rescue Nusantara? Berikutnya. Berangkat dari rumusan masalah yang tadi disampaikan, berikut tujuan pembahasan mengenai HVAC. Yang pertama, menjelaskan peran sistem HVAC dalam menciptakan kenyamanan dan kualitas udara dalam ruangan. Berikutnya, mengidentifikasi jenis AC dan sistem pengawaan lain di gedung Garuda Rescue Nusantara. Dan yang terakhir, mengevaluasi kesesuaian kapasitas dan tata letak AC terhadap kebutuhan ruangan berdasarkan fungsi dan jumlah pengguna. Berikutnya. Selanjutnya untuk definisi dari HVAC sendiri. HVAC sendiri itu merupakan singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Secara umum, HVAC ini merupakan sistem yang berfungsi untuk mengatur temperatur dan kelembapan udara di dalam ruangan, sehingga menghasilkan udara segar dan standar kenyamanan termal yang baik bagi manusia, mesin, maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, dalam HVAC ini itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada heating, kemudian ventilation, next. Kita masuk pada komponen HVAC yang pertama, yaitu heating atau pemanas. Sistem ini berfungsi untuk menstabilkan suhu dalam ruangan agar tetap nyaman, terutama dalam kondisi lingkungan sekitar yang memiliki temperatur rendah. Namun, di Indonesia, pemanas ini cukup jarang digunakan. Biasanya hanya ada di fasilitas khusus, misalnya di laundry, atau pada industri farmasi. Next. Untuk komponen yang kedua dari HVAC yaitu ventilation. Komponen kedua ini merupakan proses pergantian udara di dalam ruangan dengan udara luar, bisa alami ataupun menggunakan alat. Fungsi utamanya adalah menjaga kualitas udara serta mengeluarkan polutan atau kotoran udara dari dalam ruangan. Selain itu juga untuk mengurangi kelembapan yang bisa memicu jamur dan bakteri, menghilangkan bau tidak sedap, serta menjaga kenyamanan suhu di dalam suatu ruangan. Next. Selanjutnya, untuk komponen ketiga atau komponen terakhir dari HVAC sendiri, yaitu air conditioning atau bisa disebut AC. Sistem ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara, termasuk suhu, kebersihan, dan kelembapan. Dengan adanya sistem pendingin ini, kenyamanan ruangan tuh diharapkan tetap terjaga meskipun kondisi di luar panas ataupun lembab. Berdasarkan SNI yang berlaku di Indonesia, suhu nyaman bagi orang Indonesia itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sejuk, itu di antara 20,8 sampai 22 derajat Celcius. Yang kedua, nyaman optimal, itu antara 22,8 sampai 25 derajat Celcius. Dan yang ketiga, hangat, itu di 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Next. Next ini merupakan suatu gedung yang kita jadikan tinjauan, yaitu Garuda Rescue Nusantara, yang berlokasi di kawasan PPA Karangjoang, tepatnya di Jalan Pendekat Pulau Balang, kilometer 13, Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai
penggunaan jenis AC yang digunakan pada gedung Garuda Rescue Nusantara atau biasa kita sebut GRN. Next. Untuk tipe-tipe AC yang digunakan pada GRN ini disesuaikan dengan fungsi pada setiap ruangannya masing-masing. Ada beberapa jenis. Yang tipe pertama yaitu AC split wall, di mana AC split wall ini berfungsi sebagai sistem pendingin ruangan yang biasanya digunakan di rumah ataupun gedung perkantoran. Nah, sistem yang digunakan ini terdiri dari unit terpisah antara indoor dan outdoor, di mana dihubungkan dengan pipa refrigan dan juga kabel listrik. Next. Penggunaan untuk AC split ini seperti di ruang ESDM, ruang tamu, ruang make up, dan juga di ruang P3K. Kapasitas dari tipe AC yang digunakan pun ada yang 2 PK dan juga 1,5 PK tergantung dengan ukurannya, ruangan. Selanjutnya. Berikut adalah contoh pemasangan dari unit AC yang digunakan pada gedung GRN terlampir dari ruang SDM sampai dengan ruang P3K. Untuk selanjutnya adalah AC kaset, di mana AC kaset ini merupakan suatu sistem pendingin yang dipasang di plafon. Nah, biasanya jenis ini tuh lebih efektif untuk ruangan luas karena aliran udaranya merata. Biasanya jenis AC ini efektif untuk seperti ruang rapat, aula, ataupun restoran. Dan dari sisi estetikanya, di sini lebih unggul dibandingkan AC split wall. Seperti untuk pemasangan di GRN ini, next selanjutnya, next slide. Ini digunakan di beberapa ruangan, seperti di ruang working space, ruang meeting, di area lobby, area pre-function, dan juga di command center. Untuk kapasitasnya sendiri, AC kaset yang digunakan itu dari mulai 3 PK, 4 PK, dan juga 5 PK. Selanjutnya. Dan jenis AC terakhir dari gedung GRN yang digunakan yaitu jenis standing floor. Unit di mana unit indoor ini diletakkan berdiri di lantai sehingga mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan AC standing floor ini kapasitas pendinginannya lebih besar dan fleksibel dalam penempatannya. Untuk gedung GRN sendiri, AC standing floor itu digunakan pada area ballroom dengan kapasitas yaitu 5 PK. Dan berikut skematik dari tata udara gedung GRN. Di mana gedung ini terdiri dari 3 bagian, gedung selatan, gedung tengah, dan juga gedung utara. Untuk penggunaan AC sendiri lebih banyak digunakan di gedung selatan, karena aktivitas seperti untuk bekerja dan juga area ballroom itu semuanya ada di gedung selatan. Next. Salah satu ciri dari AC split itu adalah penggunaan antara unit dan outdoor-nya. Unit indoor itu terhubung dengan satu unit outdoor lainnya. Dan berikut untuk penempatan dari masing-masing unit outdoor AC pada gedung GRN. Untuk lantai 2 penggunaan AC, unit outdoor-nya ditempatkan di lantai 3 di sebuah ruangan outdoor AC. Sedangkan untuk yang lantai 1 itu ditempatkan di belakang sisi gedung GRN Selatan. Adapun untuk gedung utara itu ditempatkan di sisi belakang dengan menggunakan braket tambahan atau penopangnya. Dan penempatan posisi ini juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di mana itu tidak boleh terlalu menempel ya ke dinding. Mungkin jaraknya sekitar 15 sampai 20 cm dari dinding supaya itu ada sirkulasinya lebih baik itu untuk penggunaan unit outdoor ini. Next.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kesesuaian kapasitas air conditioner atau AC pada ruangan bangunan Gedung Garuda Rescue Nusantara. Next. Perhitungan kesesuaian ini diambil dari salah satu contoh ruangan, yaitu kita mengambil ruangan kantor atau working space pada Gedung Selatan GRN. Bisa kita lihat dari gambarnya, dari gambar rencananya juga ada luas dari working space. Jadi kita bisa mengetahui luas ruangan dari working space itu 42 meter persegi dengan kapasitas rencana kapasitas orang yang mengisi ruangan tersebut 8 orang. Lalu asumsi beban sensibel orangnya itu 70 watt per orang karena aktivitas kantor yang relatif rendah karena duduk dan hanya tidak banyak beraktivitas di ruangan tersebut. Untuk beban pencahayaannya itu diasumsikan 10 watt per meter persegi. Lalu beban peralatannya diasumsikan 5 watt per meter persegi. Lalu beban selubungnya diasumsikan 15 watt per meter persegi. Lalu beban latennya diasumsikan 55 watt per orang. Lalu safety faktornya diambil 10%. Selanjutnya, sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus mengetahui dulu apa itu beban-beban yang tadi diasumsikan. Yang pertama itu ada beban sensibel. Nah, beban sensibel ini adalah beban panas yang menyebabkan adanya kenaikan suhu udara ruangan. Beban sensibel ini termasuk pada beban orang saat panas tubuh karena terjadinya metabolisme. Lalu yang kedua ada beban pencahayaan karena ada energi-energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Lalu yang ketiga ada beban peralatan. Contohnya pada kantor tersebut akan dipasangkan komputer, scanner, sehingga bisa menyebabkan beban panas. Lalu ada beban selubung, yaitu beban dinding, atap, jendela, dan radiasi. Lalu ada beban ventilasi udara luar. Nah, dalam menentukan nilai asumsi, kita bisa menggunakan standar yang ada ya berupa standar Amerika, ASHRAE, dan SNI. Lalu yang kedua, terdapat beban pendingin. Beban pendingin ini berupa gabungan beban sensibel dan beban laten. Beban pendingin ini bisa dihitung berdasarkan adanya penambahan safety factor dan tanpa penambahan safety factor. Untuk tanpa penambahan safety factor itu beban sensibel ditambah beban laten. Dan untuk penambahan safety factor, beban sensibel ditambah beban laten lalu dikalikan dengan 1,1. 1,1 ini berarti satu beban sensibel plus laten ditambah eh, penambahannya 0,1 karena untuk faktor faktor yang tidak terduga. Selanjutnya. Lalu yang ketiga ada beban laten. Beban laten adalah beban panas yang timbul akibat kandungan uap air atau biasa disebut kelembapan di dalam ruangan. Beban laten ini disebabkan oleh yang pertama ada makhluk hidup atau manusia yang bisa diasumsikan 50 atau sampai dengan 60 watt per orang untuk ruangan kantor. Lalu yang kedua ventilasi dan infiltrasi udara luar. Yang ketiga proses khusus. Beban laten ini berhubungan dengan beban pendingin pada kelembapan udara. Karena hal itu, fungsi AC atau penyejuk udara tidak tidak hanya menyebabkan suhu udara menurun, tetapi juga mengurangi kelembapan dengan cara mengembunkan air di evaporator. Nilai asumsi ini juga bisa dilihat pada standar Amerika dan SNI. Lalu yang keempat itu terdapat safety factor. Safety factor digunakan karena terjadinya ketidakpastian yang berbeda dengan asumsi yang digunakan. Nilai safety factor ini di rentang 5-15% dari kebutuhan penggunaan AC atau penyejuk udara. Jika safety factor yang digunakan terlalu besar, sistem penggunaan AC akan menjadi overcooling atau terlalu besar energi yang dikeluarkan sehingga sangat boros dan kelembapan tidak terkontrol. Selanjutnya. Lalu kita melakukan perhitungan kebutuhan kapasitas AC untuk ruangan kantor. Setelah kita ketahui asumsi-asumsi beban tersebut, kita bisa mengetahui total beban sensibel
total beban sensibel ruang. Yang pertama kita hitung dulu total sensibel orang. Karena terdapat akan diisi 8 orang dikali dengan asumsi 70 watt. Kita mendapatkan beban sensibel orang 560 watt. Lalu untuk total beban sensibel pencahayaan, kita perhitungkan berdasarkan luas dari ruangan yaitu 42 meter persegi dikali dengan asumsi beban sensibel pencahayaan per meter perseginya yaitu menjadi 420 watt. Lalu untuk total sensibel peralatan, kita mengambil pengali dari luas ruangannya juga 42 meter persegi dikali asumsi sensibel peralatannya per meter persegi menjadi 210 watt. Lalu beban selubungnya kita asumsikan menjadi 630 watt. Total beban sensibel menjadi 1820 watt atau sama dengan 1,82 kilowatt. Lalu kita menghitung total beban laten, yaitu 8 orang dikali asumsi beban latennya 55 watt per orang, menjadi 440 watt. Lalu total beban pendinginnya yaitu penambahan beban sensibel ditambah beban laten menjadi 2260 watt atau 2,26 kilowatt. Perhitungan ini belum menggunakan penambahan safety factor. Apabila kita menggunakan penambahan safety factor, kita harus mengalihkan 2,26 kilowatt dikalikan dengan 1,1 sama dengan 2,486 kilowatt. Dari perhitungan beban pendingin, kita bisa mengetahui total ton refrigerasi atau kebutuhan BTU per H. Jika kita hitung dari sebelum safety factor, kita mendapatkan 2,26 kilowatt dibagi 3,517 kilowatt menjadi 0,64 TR sama dengan 7.711 BTU per H atau sama dengan 1 PK. Jika kita tambahkan safety factor, kita mendapatkan 0,71 TR sama dengan 8.480 BTU per H sama dengan 1 PK. Selanjutnya. Dari kesimpulan dari perhitungan tersebut, perhitungan yang dilakukan dengan metode cooling load calculation ini menggunakan penggunaan AC yang sudah dipasang pada ruangan kantor berjumlah 1 buah dengan tipe AC kaset dengan kapasitas 28.000 BTU per H atau 3 PK. Dari hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pemasangan AC atau tipe AC kaset pada ruangan kantor tersebut bisa dikatakan sebagai overcooling karena setelah penambahan adanya safety factor, tetap penggunaan AC pada ruangan tersebut sebenarnya cukup dipasangkan dengan kapasitas 19.000 PTU per H atau 1 PK. Overcooling berakibat pada pemborosan energi kan cepat tercapai. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis ventilasi yang ada di gedung GRN. Untuk komponen sistem ventilasi di gedung GRN ini, sejauh yang kami pelajari ada 5 jenis komponen, yaitu grill, ducting, exhaust fan, non-return damper, dan juga ceiling mounted exhaust. Untuk komponen grill, ducting, dan juga exhaust fan ini, prinsip kerjanya itu saling terhubung, di mana grill ini fungsinya sebagai mulut atau pintu masuknya udara kotor ke dalam jalur ducting. Kemudian untuk ducting ini fungsinya sebagai jalur atau saluran perpindahan polutan menuju ke tempat pembuangan. Lalu exhaust fan perannya sebagai mesin yang memberikan daya hisap atau daya tarik sehingga udara kotor di dalam ruangan itu bisa bergerak menuju ke grill. Untuk 3 komponen ini bisa ditemukan di sistem ventilasi semua gedung GRN, baik di gedung selatan, gedung tengah, maupun gedung utara. Selanjutnya ada non-return damper yang bisa ditemukan di gedung tengah.
Lalu ada ceiling mounted exhaust yang bisa ditemukan di gedung selatan, tepatnya di ruang pantry. Selanjutnya ini adalah gambar skematik ventilasi gedung selatan dan gedung utara. Dari gambar ini mungkin bisa dilihat ya bahwa jalur buangan udara kotor di gedung ini itu sifatnya lokal atau dibuang di lantainya masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh arah panah itu. Jadi di gedung ini tidak ada jalur ducting vertikal yang terhubung di seluruh lantai. Nah, berbeda halnya dengan sistem ventilasi di gedung tengah. Untuk di gedung tengah ini, karena ada satu ruangan khusus yang memang fungsinya untuk dibakar saat pelatihan tim pemadam kebakaran, yaitu di lantai 1, ruangan fire simulation. Maka jika menggunakan sistem pembuangan ventilasi yang sifatnya lokal seperti di gedung selatan dan gedung utara itu tidak memungkinkan. Karena nanti asapnya pasti akan berkumpul di satu lantai. Maka dari itu, untuk gedung tengah ini, sistem pembuangannya didesain menuju ke lantai paling atas. Seperti yang bisa dilihat di gambar mungkin ya. Nah, kemudian di, jika diperhatikan di tiap-tiap cabang ducting di tiap lantai itu ada NRD atau non-return damper yang fungsi itu sebagai katup satu arah. Udara kotor dari lantai bawah tidak masuk ke percabangan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Eh, kalau yang ada bertanya, silakan ditujukan ke siapa, ya, sehingga yang menjawab nanti yang diminta oleh eh, teman lain yang memberikan pertanyaan. Silakan, Izin mau bertanya, Pak. Fitri. Ya, Pak. Ya, Mau, silakan. mau bertanya ke Kirana. Tadi Kian. ada di slide yang sebelum potongan apa itu? Sebelumnya lagi. Lagi. Nah, ini izin bertanya. Kenapa di ruangan pantry itu dipilihnya ventilasi tipe ceiling mount exhaust? Kenapa nggak pakai sistem ventilasi ducting seperti pada gambar yang di tengah? Silakan Kirana ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Eh, Kenapa ceiling mounted exhaust ini digunakannya di ruang pantry ya, hanya di ruang pantry? Karena eh, ruang pantry ini dia polutannya bisa berupa uap minyak dan asap ya. Sedangkan uap minyak itu dia bisa menempel di dalam saluran ducting, sehingga untuk polutan buangan dari pantry ini harus segera dibuang. Jadi kalau misalnya menggunakan sistem grill, ducting, dan exhaust fan, kemungkinan pembuangannya itu tidak akan secepat menggunakan ceiling mounted exhaust. Karena untuk ceiling mounted exhaust ini dia satu unit itu terdiri dari grill dan exhaust fan secara langsung. Jadi pembuangannya itu bisa lebih cepat.
Dan juga untuk ruangan pantry di gedung GRN ini kebetulan tidak terisolasi. Jadi dia langsung menghadap ke dinding luar, sehingga tidak perlu disatukan dengan sistem ventilasi di ruangan lainnya. Cukup. Bisa terjawab, Fitri? Atau Bisa, masih belum? Pak. Nah, Terima kasih, Kirana. Sama-sama. yang lain silakan. Betul sekali ya, barusan itu yang disampaikan oleh Kirana ya. Jadi kalau di pantry, di kitchen gitu ya, malah dibuat exhaust khusus, exhaust hood di atas misalnya tempat penggorengan, tempat masak gitu ya. Sehingga eh, uap atau udara yang mengandung minyak gitu ya, tidak bercampur dengan udara yang ada di wilayahnya exhaust fan yang lain gitu. Jadi khusus di atas pantry atau kitchen atau dapur gitu ya. Salah satunya adalah ceiling mounted exhaust gitu ya. Ada juga yang wall ya, wall mounted exhaust. Jadi dipasangnya di dinding seperti exhaustnya rumah lah di rumah. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan besar, misalnya tadi eh, kitchen kita dibuat suatu exhaust khusus yang pennya daya hisapnya yang lebih besar gitu ya. Dipisahkan di ruang di luar biasanya sehingga yang nampak di dalam pantry atau dapur atau di tempat-tempat mengeluarkan asap itu hanya grillnya saja gitu ya. Silakan yang lain barangkali ada yang bertanya. Baru Fitri Izin ya, bertanya, silakan. tadi kan kapasitas AC yang ter apa yang ada di gedung tersebut overcooling ya. Nah, tindak lanjut apa dan tindak lanjutnya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, itu tuh apakah berpengaruh terhadap rangkaian AC yang lainnya apabila ada solusinya gitu. Terima kasih. Ke siapa Rini? Yang tadi menjelaskan mungkin Pak siapa ya? Ini lupa. Ernie ya kalau nggak salah. Ernie bukan? Iya, iya Teh, saya. Em, Iya, oke Teh, makasih ya Teh pertanyaannya. iya. Boleh saya jawab dulu. Untuk overcooling ini karena dari perhitungan asumsi ya. Kita kan memasukkan beban-beban itu berdasarkan asumsi. Karena juga untuk fungsi ruangannya kantor dan kapasitas orangnya itu 8 orang. Nah, untuk overcoolingnya ini em, untuk mengatasinya sebenarnya kita bisa mengganti AC kaset ini dengan AC split dengan kapasitas 1 PK atau 1,5 PK ya untuk menangani safety factor yang lebih besar. Tapi pemakaian AC kaset ini membuat suhu pendingin itu di ruangan itu terlalu cepat. Terus juga cepat boros gitu istilahnya kayak ruangan itu tuh dinginnya cepat banget. Nah, kalau misalnya untuk menanggulanginya bisa diganti AC-nya dengan hal tersebut, tapi tanpa digantinya pun tidak apa-apa. Terus untuk itu dari AC kaset dari perhitungannya ini juga kan kita melihat beban-bebannya itu asumsinya secara belum pasti ya atau bukan menggunakan data pasti. Jadi kalau dari berdasarkan asumsi yang berdasarkan standar SNI atau standar Amerika ini perhitungannya itu hanya membutuhkan 1 PK gitu untuk mengatasinya bisa sebenarnya bisa menggunakan access split gitu. Apakah terjawab Teh? Belum cukup. Eh, tapi apa namanya untuk pengganti misalkan diganti ya jadi 1 PK. Nah itu tuh apakah berpengaruh ke apa rangkaian
rangkaian AC di lantai lain atau ruang lain atau tidak? Untuk itu nggak berpengaruh ya ke rangkaian AC yang lain. Soalnya untuk perhitungan beban panasnya itu dari tiap ruangannya itu beda-beda, disesuaikan dengan fungsi dan kapasitas ruangannya masing-masing. Karena kan di penggunaan ruangan lain juga AC-nya itu terdapat beberapa AC yang berbeda. Contohnya itu ada penggunaan AC split dan AC kaset di beberapa ruangan. Dan itu juga kan melihat dari kapasitas orang dan juga kapasitas ruangannya itu dan juga beban panas yang dikeluarkan dari ruangannya itu. Nah, bisa di tadi juga kan ada penjelasan kalau misalnya di ballroom sendiri AC yang digunakan itu nilainya itu 5 PK. Nah, itu bisa kita perlihatkan kalau misalnya tiap fungsi ruangannya itu punya beban panasnya masing-masing dan juga kapasitas orang itu bisa mempengaruhi. Tapi untuk penggantian AC di satu ruangan itu tidak mempengaruhi ke ruangan-ruangan yang lain. Baik, terima kasih. Cukup jelas. Oke, ya, karena ini kebetulan tipenya eh, tipe AC split ya. Jadi kalau AC split itu berdiri sendiri gitu ya, kecuali multi split ya. Jadi kalau multi split tuh outdoornya satu gitu ya, indoornya misalnya dua gitu ya. Sehingga di ruang yang satu misalnya mau diganti, nah ini akan berpengaruh gitu ya. Kalau eh, split satu rangkaian, satu di outdoornya, satu di indoornya, seperti yang dijelaskan tadi Ernie ya. Jadi tidak pengaruh terhadap ruangan lain gitu ya. Kalau sudah terpasang, nah, kan ini yang terpasangnya eh, berapa yang udah terpasang tuh? Berapa PK? 3 PK, Pak. 3 PK. Nah, kan sekarang kalau beli aset lagi atau beli unit lagi AC kan cukup mahal, apalagi ini cukup besar ya. Jadi diatur adalah penggunaan suhu, karena suhu itu berpengaruh terhadap energi listriknya. Ya, makin suhunya makin rendah, misalnya yang tadi yang nyaman itu kan di 22 sampai 25 kurang lebih ya. Tapi begitu di settingnya di bawah 20 ya, misalnya 16 gitu ya. Di sini berdasarkan perhitungan udah terlalu dingin gitu ya. Di setting lagi suhunya rendah, maka energinya makin besar gitu ya. Nah, itu kalau sudah terpasang sebesar itu, jadi cukup dengan di setting nyaman itu udah bisa termasuk menghemat gitu. Karena sini udah terpasang 3 PK gitu ya. Kecuali tadi alternatif lain, ada ruangan misalnya yang lebih besar, sehingga di sini dipasanglah yang 1 PK gitu ya. Mungkin seperti itu ya, solusi lain. Oke, bagus di memahami hal dari permasalahan AC yang terpasang gitu ya. Kemudian yang lain silakan. Silakan yang lain. Ini bagus nih, Pak apa ya. Jadi di kasusnya salah satu gedung yang sudah terpasang utilitasnya ya, yaitu sistem pendingin dan sistem ventilasi. Lanjut, silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Irgi ya. Eh, Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak, mengenai AC. Mungkin ke Ernie juga terkait overcooling. Ini kan efeknya tadi yang statementnya itu menjadi akibatnya adalah pemborosan energi karena suhu pendinginnya nya cepat gitu jangka waktunya. Nah, selain dari overcooling ini selain menjadi pemborosan energi, adakah efek lainnya gitu terkait mungkin ke AC-nya atau ke yang lainnya seperti degradasi performa dari AC atau kerusakan-kerusakan yang dapat diciptakan ke depannya gitu, Pak?
kan biasanya AC-AC itu rusaknya seperti bocor, cepat bocor atau ada kristal-kristal es karena eh, overcooling ini gitu. Oh, oke, izin menjawab ya. Untuk apabila sudah terjadi, terus selain pemborosan energi, overcooling ini tuh bener ya tadi, karena terlalu dingin ini, em, AC tuh kan kerjanya jadi lebih cepat ya daripada rencana. Misalnya kebutuhannya untuk kapasitas ini tuh biar ada proses buat pendinginannya itu kan butuh proses ya. Nah, karena AC-nya itu kapasitas orang dan ruangannya itu bisa dibilang pemakaian AC-nya terlalu lebih, jadi cepat gitu ruangan itu untuk cepat dingin, dan juga karena cepat dingin ini energi yang dikeluarkan AC-nya juga kan semakin besar, dan juga AC-nya ini jadi tadi benar yang kristal itu muncul gitu. Terus yang bisa menyebabkan mungkin umur AC-nya ini jadi lebih cepat untuk dilakukan perbaikan karena penggunaan AC yang terlalu cepat dingin ini bisa menjadi salah satu faktor kenapa AC itu bisa cepat, karena boros energi ini jadi bisa cepat rusak. Jika saya salah, bisa dibantu ditambahkan Pak Mutar. Oke, ya seperti tadi bahwa kalau memang ini sudah dipasang besar, karena tadi asumsi ya, terutama ruangan ini kan ruang co-working space ya. Iya Pak, ini untuk fungsinya ruangan kantor. Ya, kantor ini kan bisa jadi jumlah jumlah isinya tuh bisa bertambah gitu ya. Kemungkinan gitu asumsinya dilebihkan untuk jumlah orang sehingga eh, PK-nya diperbesar gitu ya. Karena tadi ada dua cara ya perhitungan kebutuhan AC itu. Cara sederhana itu dari luasan ruangan itu tanpa memperhitungkan asumsi-asumsi lain dikalikan koefisien British Thermal Unit dibagi kapasitasnya 1 PK itu adalah 9.000 BTU ya, atau British Thermal Unit gitu ya. Sehingga keluar nanti PK-nya. Nah, kembali lagi ke ruangan ini. Itu tadi. Jadi memang kalau di settingnya suhunya rendah, maka akan terjadi memang eh, kristal-kristal atau mungkin malah jadi pembekuan gitu ya. Bunga-bunga es itu di dalam evaporator AC-nya atau di eh, grill-grill AC itu eh, membeku gitu ya. Tapi dengan cara men-setting suhunya sesuai dengan suhu nyaman, itu tidak akan terjadi gitu ya. Sehingga menurunkan juga energi listriknya, gitu. Jadi masih bisa bisa dilakukan gitu ya. Kalau memang sudah terpasang kapasitas besar gitu ya. Seperti itu mungkin asumsinya. Terima kasih Pak. Untuk Irgi, apakah terjawab? Baik, sudah cukup terjawab. Terima kasih Pak Mutar dan Erni. Atau yang dari kelompok ini Hikia, Kirana, Iqbal, Rian ada bisa memberikan jawaban yang lain? Tidak ada ya. Silakan yang lain pertanyaan ya. Ini baru ada 3 pertanyaan. Ayo, yang lain. Ini bagus, cukup bagus ya. Ini permasalahannya di bidang APAC ya.
Dan di studi kasusnya gedungnya cukup eh, apa memadai tentang isinya gitu ya. Dari sisi ventilasi, sisi pendinginan atau tata udaranya AC gitu ya. Dan kebetulan juga si jenisnya tidak hanya satu jenis gitu ya. Walaupun memang jenisnya tipenya split ya. Ada split wall ya, ada split ceiling lah gitu ya, atau AC kaset. Silakan yang lain. Sania, Radinal, Reisha, Putri, Syafwah, Alimah. Bisa monitor yang lain? Jadi ini sengaja dibuat seperti ini. Ini walaupun mungkin yang kerja di ada yang kerja di tempat ini atau ada yang pernah melihat atau sebagai yang studi kasusnya gedung ini siapa? Di Ya? ya untuk yang pernah bekerja di sana kebetulan Ikia dan Kia. Oh, nah itu jadi kan ini ada yang memang ada yang di gedung tersebut ya. Bagus ini. Jadi tidak hanya mengarang lah dari gedung lain gitu ya. Silahkan nih, jadi pengalaman baik nih di salah satu gedung. Karena AC ini selain jenis AC split ya, ada juga yang jenisnya AC sentral ya. AC sentral pun ada AC sentral benar-benar sentral menggunakan chiller gitu ya. Ada juga yang jenis mirip sentral dari salah satu produknya adalah PRV. Jadi outdoornya satu gitu ya. Indoornya menggunakan instalasi pipa bisa eh, banyak gitu ya. Dan berbagai jenis indoor, misalnya yang wallnya, yang ceilingnya bisa gitu ya. Tapi dari salah satu merek gitu ya. Itu sistemnya adalah outdoornya satu gitu ya. Atau outdoornya dua, sehingga di dalam ruangannya dibagi-bagi menjadi untuk beberapa ruangan. Dan cocok biasanya di kantor. Hanya untuk sekarang ini harganya masih tinggi gitu ya. Sehingga biasanya si owner atau yang punya gedung memilih yang lebih murah lah gitu ya. Yang fungsinya sama untuk kenyamanan ruangan. Kemudian jenis ventilasi pun ya ada juga yang mekanik tapi tanpa energi listrik gitu ya. Mungkin sering lihat di dalam satu bangunan pabrik gitu ya. Di atapnya tuh ada seperti baling-baling itu yang berputar dengan angin ya, dengan ada angin melintas itu baling-balingnya berputar sehingga udara yang di bawahnya itu terhisap. Itu juga merupakan ventilasi ya. Ventilasi buatan tanpa energi listrik. Yang tadi modelnya exhaust menggunakan ducting pasti itu diisap. Biasanya dihisap atau didorong gitu ya. Menggunakan sistem mekanik dan listrik gitu ya. Itu ventilasi atau ventilasi alami gitu ya.
Tadi disampaikan mungkin di slide berapa? Coba digeser slide yang ada jendela gitu ya. Nah, eh, sebelum di awal ya, di slide awal coba. Nah, yang slide yang setelah pemanas, setelah pemanas. Oke. Nah, ini kan ada menggunakan listrik ya. Sebentar ya, ada telepon. Assalamualaikum. Maaf nih ada telepon. Kita lanjutkan bahwa ventilasi itu ada yang alami ya. Jadi ada yang hanya grillnya aja seperti yang di sini, ada juga
yang bentuknya buka tutup gitu ya. Malah yang alami ini jendelanya itu bisa dibuat sensor ya, sensor. Nah, kebetulan TPPG 2020 yang keluar 2023 gitu ya. Itu ada yang membuat ya. Jadi di sensor dihubungkan dengan udara luar yang mengandung eh, apa gas atau apa, dia akan nutup. Tapi udaranya segar dia akan membuka gitu ya. Nah, begitu nutup dia hubungkan dengan AC gitu ya. Sehingga ini otomatis. Jadi dibuat sensor seperti itu. Silakan yang lain barangkali ada yang bertanya lagi eh, tentang ini materi bagus ya, eh, dengan studi kasusnya salah satu gedung yang cukup lengkap di bidang ventilasi dan AC gitu ya. Silakan yang lain. Izin bertanya. Reza silakan. Kurang kenceng. Izin bertanya, Ya, mau tanya ke Hikia. ya silakan. Iki ya. Eh, Kenapa ya kalau outdoor itu harus ada pertimbangan buat nempatinnya? Oke, Reza. Silakan Hiki ya. Kenapa outdoor itu harus apa Har- ditempatkan? Harus ada pertimbangan buat nempatinnya. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu. Ya, silakan Hiki ya. Izin Pak, Hikianya lagi disconnect, masih menghubungkan. Hmm, Ya, maaf Pak, tadi ada gangguan di mikrofonnya. oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Raisa atas pertanyaannya. Tadi, kalau boleh diulang pertanyaannya itu penempatan outdoor ya, outdoor unit. Ya, jadi untuk yang di gedung GRN ini kan, ya itu ada di ruangan khusus, itu di ruangan outdoor. Terus juga ada di belakang gedung, di gedung selatan dan juga di utara itu posisinya menggunakan bracket ya di atas. Nah, jadi eh, kenapa outdoor itu harus ditempatin sesuai dengan eh, mempertimbangkan ketentuan teknisnya itu karena berhubungan dengan sirkulasi udaranya. Jadi sistem AC itu kan membutuhkan udara yang bebas ya saat mengalirkan buangan panas. Nah, jadi supaya unit AC itu tidak terlalu bekerja dengan keras karena sirkulasinya yang terganggu, maka penempatannya itu harus bebas, bebas ruang. Jadi ada jarak kalau misalnya penempatannya di ruang outdoor tuh di dari jarak dinding itu kurang lebih harus ditempatkan 15 sampai 20 cm. Dan untuk gedung GRN ini menurut kami sudah penempatannya cukup baik karena eh, menyiapkan ruangan khusus, salah satu ruangan khusus itu ruangan outdoor di lantai atas. Eh, dan ini kan untuk jenis AC-nya sendiri karena menggunakan split banyak ya. Jadi kalau misalnya tidak disesuaikan penempatannya itu khawatirnya akan mengganggu estetika bangunan itu sendiri. Terus juga dari segi keamanan, keamanan pengguna itu juga akan berpengaruh terhadap penempatan posisinya. Mungkin itu Raisa yang bisa dijawab. Apakah ada yang kurang? Cukup sih. Ya, makasih jawabannya, Hikia. Oke, Iya. mungkin stop share dulu, stop share dari itu ditutup ya, coba. Ini saya ada contoh ya. Jadi outdoor itu penempatannya
betul harus ditempatkan tempat yang khusus ya. Karena kalau ditempatkan yang tertutup oleh tembok, udah kelihatan muncul gambar Betul, Pak. Betul, Pak. gitu ya. Nah, yang terhalang oleh tembok seperti ini si outdoor ini akan cepat rusak karena pelepasan udara panasnya terhalang oleh tembok yang yang pertama. Yang kedua, maintenance-nya susah. Ini untuk membersihkan itu kan harus ada tempat. Jadi tadi sudah bagus ya penempatan itu di ruang terbuka, sirkulasi udaranya untuk membuang panas. Kan fungsi dari outdoor ini membuang udara panas yang disirkulasi oleh refrigeran melalui pipa ya. Nah, di luar tuh ada fan atau ada kipas untuk menghembuskan udara panasnya. eh, Tidak boleh terhalang gitu ya. Jadi harus bebas gitu keluar. Nah, itu jawabannya tadi udah betul. Jadi ditempatkan suatu tempat khusus untuk memudahkan juga maintenance gitu ya. Karena ini minimal namanya AC itu 3 bulan sekali itu harus dibersihkan ya, di maintenance gitu ya. Baik indoor maupun outdoornya gitu ya. Seperti itu ya. Eh, Reisa. Silakan yang lain. Selain di yang studi kasus barusan disampaikan, boleh juga mungkin ada pertanyaan barangkali di rumah, barangkali di tempat lain ya yang punya permasalahan atau punya pengalaman dan sebagainya tentang ventilasi dan AC. Silakan. Tidak ada lagi? Izin bertanya untuk Sania, kelompok ini ya, Sania. untuk maintenance dari gedung ini sendiri itu maintenance dari sistem AC-nya itu bagaimana? Mungkin nggak ditujukan untuk satu orang Siapa? yang Untuk siapa? eh, Iqbal, Rian, untuk yang belum jawab mungkin boleh. silakan. Rian atau Iqbal. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Untuk Pertanyaannya maintenance. itu untuk
pemantauan secara rutin, yaitu untuk mendeteksi penurunan performa dari AC-AC yang digunakan. Contohnya, AC mengalami tidak dingin atau kebocoran air, dan maintenance ini, prediktif ini digunakan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan sebelum terjadi. Selain itu, untuk kategori yang terakhir ini merupakan jadwal rutin, yaitu kegiatan maintenance mulai dari servis, penggantian part, itu dicatat menjadi service record dari AC tersebut. Mungkin cukup seperti itu. Tania, sudah terjawab? Sudah cukup, ya. Jadi dari sistem maintenance-nya sudah dilakukan, ya, yaitu rutin, ya, rutin yang pembersihan pada umumnya biasanya rutinnya itu pembersihan dan pengecekan biasanya tekanan dari refrigeran, ya. Tapi begitu ada permasalahan, misalnya permasalahannya kan AC itu kurang dingin gitu, ya, atau tidak dingin, itu sudah ada beberapa tahapan gitu, ya. Eh, yang lain barangkali atau gini mungkin karena sini terpotong maghrib, ya, apakah mau dilanjutkan setelah maghrib atau sudah cukup? Yang Selamat lain sore kelompok 1 dan Pak Muhtar. dari sisi Kalau kelompok sudah cukup menurut saya, ya, sudah terbahas. Ananya nih dari sisi teman-teman yang lain yang tidak bertanya itu sudah mengerti atau ini zoomnya ditinggal atau gimana gitu, ya. Nah, selamat sore Pak. Alam, Alam silakan. Ya Pak, suara saya ada Pak? Ada. Ya Pak. Saya izin bertanya mumpung bahas HVAC mungkin, tapi pertanyaan saya mungkin studi kasus sih Pak yang pernah saya alami Ya, kesulitan lebih ke masalah ventilation. oke. Heeh. Untuk kelompok 1 barangkali bisa bantu. Jadi case-nya tuh seperti ini. Ketika saya ada proyek di Jawa Timur, lebih tepatnya Pasuruan, itu terdapat pekerjaan pembangunan gedung boiler. Gedung Ya, boiler sendiri kan memang di dalam gedungnya boiler yang mengeluarkan heat atau panas dari mesin itu sendiri yang menyebabkan ruangan tersebut mengalami temperatur yang tidak normal. Nah, ketika perencanaan oleh konsultan itu memang tidak terprediksi temperatur yang akan dialami di dalam gedung itu. Ketika pembangunan sudah hampir selesai, atap sudah terpasang, dinding sudah full, ventilasi pun sudah sesuai dengan shop drawing. Nah, terdapat evaluasi untuk temperatur yang ada di dalam gedung. Jadi gedung tersebut mengalami overheat dari eh, peralatan. dari apa? Dari peralatan tersebut. Ya, jadi overheat efek dari boiler itu, efek mesin boiler. Nah, kesimpulannya overheat kan memang dari prosedurnya SIGE, ya waktu itu Pak, saya Sampurna, pabriknya tuh dia ikut SIGE, Standar International Green Environment. Nah, langsung ke case-nya. Jadi waktu itu kita rembuk untuk solusi overheatnya itu, yang pertama kan dari boilernya itu sendiri, berarti dari dalam gedungnya. Dan kebetulan Pasuruan itu kan memang kota yang temperatur suhunya itu panas. Jadi ada dua sumber panas, yaitu dari luar dan dari dalam. Pada case tersebut tuh ada beberapa opsi solusi. Yang pertama, pemasangan turbin ventilator. Dan yang kedua, pemasangan insulation roof. Nah, kalau saya baca-baca di Google itu, kalau insulation roof kan penahan panas dari luar ya Pak, yang dipasang di bawah atap. Nah, kalau turbin ventilator itu bisa tuh fungsinya untuk mengeluarkan panas dari dalam keluar.
Nah, dulu tuh dipasang dua-duanya, insulation sama turbin. Meskipun itu sudah dilaksanakan, saya tuh masih ada penasaran apakah efektif ketika dua-duanya dipasang atau sebetulnya lebih efektif satu aja, turbin ventilator saja. Ketika proyek selesai, MEP engineering saya meninggal, jadi saya belum sempat bertanya, malah yang hidup ini yang penasaran, bukan yang meninggal penasaran. Seperti itu, Pak. Atau kelompok satu Oke, mungkin barangkali bisa ngasih pandangan. oke, mungkin saya dulu ya. Boleh, Pak. Terima kasih banyak. Ini di mana di Pandaan di mana? Betul. Weh, Bapak tahu, hebat ya. Langsung spesifik, serius. On point, langsung. Karena Terjo. anak saya tuh di sana sering kerja di sana. Oh, Pasuruan juga, Pak? eh kan Sampurnanya di Kerawang. Ya, betul. Hmm. Tapi sering ke sana juga. Oh, alah. Cocok lah. Kebetulan kan di teknis juga gitu ya. Oh, nurun berarti, Pak. Nurun. Kalau kenal mungkin Mas Tauhid. Nah, Pak, sebagai non, apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Barangkali pernah ketemu. eh, dia sebenarnya bidangnya di elektrikal ya. Oke, oke, Ya. Jadi kalau kasus itu, kalau di boiler, oke. karena kalau AC itu tidak boleh dipasang di ruangan yang menimbulkan panas, karena kontradiksi ya. Oke. Akan percuma gitu pemborosan energi. Tadi sudah bagus ya dipasang salah satu jenis ventilasi sebenarnya itu ya. Jadi untuk membuang panas dari ruangan gitu ya. Tapi ada satu lagi dipasang adalah insulation atap ya, peredam atap. Betul, betul. Insulation roof itu. Nah, sebenarnya yang cocok kalau memang double di situ ada ini apa ventilasi yang tanpa listrik itu dipasang di atap pembuang ya pembuang udara yang dihirup oleh apa yang ditiup oleh angin mungkin lebih efektif sehingga dua-duanya dipasang bukan peredam memang memang timbul juga kalau atapnya jenisnya logam atau seng misalnya itu cukup tinggi panasnya ya nambah ke dalam ruangan. Memang perlu peredam juga kalau memang atapnya jenisnya logam. Jenis atapnya apa di sana? Zinc kalum, Pak. Nah, singkalum. Iya pasti. Menambah panas. Betul juga. Memang double dengan peredam panas. Wah, Ya. tahu. Jadi peredamnya Ya, malah betul. peredamnya kalau nggak apa rock wool atau Ya, apa yang jenis Zeltek. Zeltek. ya, nah itu kan hanya berapa persen kalau yang dari aluminium yang apa Ya, yang ada peredamnya itu. betul, betul. Hanya 30% gitu meredamnya kecil. Oke. Jadi memang timbul dari luar dan dari dalam. Tapi yang efektifnya adalah dengan tadi yang dihisap menggunakan exhaust yang cukup besar lah gitu ya. Sehingga Oke. mengeluarkan overheat dari boiler. Karena boiler itu produksi panas gitu ya. Air yang dibuat Banget, Pak. ya. Bro, belum lagi kapasitasnya besar gitu ya. Misalnya berapa Ya, ton ini itu? 9, 9 9 ton. 9 ton gitu ya. Yang berdiri atau yang horizontal? Yang berdiri, Pak. Yang berdiri. Itu kebetulan saya juga di sebagai chief engineer salah satu hotel menggunakan pemanas airnya adalah sumber panasnya dari boiler dimasukin ke kalorifer gitu ya. Jadi Oh, memang sangat panas di ruangan tersebut, gitu ya. Jadi dirancang biasanya ruangannya itu kan sedikit banyak bukan sedikit banyak ventilasi yang terbuka lah gitu ya. Dibuang gitu ya. Karena terus terang itu dipanasinya kan dengan api gitu ya, betul, betul. Bakaran. pembakaran. Jadi
tadi dengan AC ya tidak mungkin dipasang AC kecuali ruang lift ya ruang lift itu bisa dipasang AC untuk supaya tidak terjadi overheat gitu ya. Tapi saya tidak menutup ini barangkali yang punya pengalaman tadi di grup pertama silahkan berkomentar atau memberikan solusi. Baik, mungkin kalau saya sependapat juga dengan Bapak, karena untuk studi kasus yang Kang Alam sampaikan tadi, menurut hemat kami itu dua-duanya itu efektif untuk dipasang dari atap insulasi tadi supaya suhu panas dari luar tidak menambah panas di dalam. Nah, dari panas di dalam tadi bisa dikeluarkan melalui exhaust fan atau exhaust yang berada di atap yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, itu mungkin Alam. Siap, Eh, siap, Pak. nanti saya sampaikan ke mantu saya. Cocok, Pak. Siapa tahu bisa ketemuan lah. Nanti saya nomornya. Tapi di Sampurni ya, Pak? Atau jadi kontraktor atau vendor? Atau outsource mungkin? Dulu tuh di Sampurnanya, sekarang jadi vendor. Oh, sejahtera tuh itu, Pak. Sampurna. Ya, Ya Pak. Nanti lumayan lah, komunikasi kita lumayan. lanjut lah. Gampang. Itu Oke. sih. Paling selanjutnya saya izin join kuliah sambil tahlil, Pak. Ini ada saudara sambil meninggal. Oh ya. Oke, Ya oke. makanya ini apakah sudah cukup atau dilanjut setelah maghrib masih ada jam atau gimana? Silahkan. Ada yang belum bertanya atau ini eh, apa materi itu cukup bagus gitu ya, nama pengalaman ini bagi yang justru harusnya dimanfaatkan yang belum pengalaman gitu ya. Kalau cukup mungkin kalau ini nanti karena kelas B nanti berikutnya juga eh, ada Zoom juga. Penanggung jawab siapa? Silakan on cam diambil eh, Ya, boleh teman-teman tolong on cam dulu ya biar kita screenshot dulu. Pak, maaf ya, hari ini izin kameranya terkendala, Pak. hmm, silakan yang bisa eh, silakan dibuka. Silakan yang ambil screenshot. 1, 2, 3. Ya udah Pak. Dah, Ya Pak. oke. Terima kasih. Oke, kalau tidak dilanjut setelah maghrib, terima kasih. Mungkin pertama berikan aplaus buat tim kelompok satu. Materinya sesuai dengan materi pertama ya. Kemudian pertanyaan terjawab dengan baik, memahami ya. Berikutnya, materi berikutnya adalah kelompok 2 di minggu depan adalah tentang instalasi plumbing air bersih ya. Instalasi plumbing air bersih.